Dery Drajat bukan figur asing di dunia layar kaca. Selain dikenal sebagai pembawa acara dalam beberapa program televisi, pria kelahiran Bandung 8 Agustus 69 ini juga kerap tampil sebagai pemain dan sutradara sinetron. Ketertarikan Dery pada bidang seni peran dimulai saat ia menyaksikan sebuah program pendidikan seni peran di sebuah stasiun televisi. Saya sama sekali tidak tertarik. Sampai kemudian di SMA itu, waktu SMA itu ya, Pemirsa, saya akan awali hari ini dengan beberapa kabar terbaru dari dunia selebritis. Jadi jangan kemana-mana karena kabar-kabar minggu akan selalu setia menemani Anda dengan sesuatu yang berharga. Pemirsa, hidup bersama dalam satu atap dengan orang yang kita cintai adalah impian semua orang. Bagi Anda yang telah berhasil mewujudkan impian indah itu, kami ucapkan selamat menempuh hidup baru. Namun bagaimana dengan Anda yang hingga saat ini masih tetap hidup sendiri? Pasti kadang dalam benak Anda muncul pertanyaan bagaimana rasanya hidup bersama orang yang kita cintai. Nah, daripada pusing-pusing mencari jawabnya, ada baiknya Anda simak penuturan Rosa dan Yoyo Padi yang belum lama ini resmi menjadi pasangan suami dan istri. Punya kewajiban lebih aja ya, mungkin saya juga menuntut dia melakukan kewajibannya, dan saya juga dituntut untuk melakukan kewajiban saya. Yang pertama paling biasa bangunin sholat subuh, habis itu tidur lagi biasanya, baru habis itu siang-siangan bangun. Menikah bukan hanya menyatukan dua kepribadian yang berbeda dalam satu atap. Lebih dari itu, kadang menikah juga bisa diartikan siap menerima segala kelebihan dan kekurangan masing-masing pasangan. Nah, kalau kalian berdua gimana nih? Sejauh ini ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang baru muncul setelah kalian menikah? Sebelum kawin juga udah tahu kebiasaannya. Jadi udah gak kaget. Suka menunda-nunda sesuatu kadang-kadang, misalnya minta tolong apa gitu, iya, udah gitu lupa, iya. Pemirsa, untuk kesekian kalinya pelantun asal negeri jiran Malaysia Siti Nurhaliza hadir di kota Jakarta. Kali ini bukan untuk mengadakan konser, melainkan untuk pembuatan video klip album terbarunya. Untuk kunjungan ke Indonesia, ini bukanlah yang pertama baginya. Begitu juga dengan pembuatan video klip. Pesona Indonesia yang sangat dikaguminya membuat ia memilih Indonesia sebagai lokasi pembuatan video klipnya untuk yang kelima kali. Bukan hanya alasan keindahan saja yang membuatnya tertarik untuk selalu kembali ke Indonesia. Ada alasan lain yang menurutnya sangat masuk akal. Rupanya, biaya produksi pembuatan video klip di Indonesia jauh lebih rendah jika dibanding pembuatan di negaranya sendiri. Masih menariknya. Sudah hampir yang kelima atau yang keenam. Bekerja sama dengan Rizal sudah banyak kali kan. Siti senang kerana seperti biasa macam dulu pernah Siti katakan di sini harganya lebih berpatutan tapi kualitinya bagus sekali. Kalau di Malaysia mungkin harganya lebih tinggi. Tidak ketinggalan pula pada album ini Siti menyanyikan lagu ciptaan Pongki Jikustik. Namun untuk aransemen lagu tersebut ia masih mempercayakannya pada musisi Malaysia. Alhamdulillah, Pongki memberi sepenuh kepercayaan kepada syarikat rakaman. Jadi diberikan melodi dan music arrangementnya dibuat oleh komposer dari Malaysia, Obri Suwito yang sama buatkan arrangement music untuk Bukan Cinta Biasa Dewi. Jadi Siti harap Pongki dapatlah menerima arrangement music yang Siti buat untuk lagu ini. Walaupun ia menyanyikan lagu garapan Pongki dan mengaku begitu mengenali musiknya, sayangnya hingga kini, ia belum berkesempatan untuk bertatap muka secara langsung dengan vokalis grup musik Jikustik itu. Pongki, secara ikhlas Siti belum bertemu, bersua muka, kan belum berbicara. Tapi Siti kira bertuah kerana beliau sudi memberikan hasil ciptaannya kepada Siti. Bertemu dengan Siti Nurhaliza, kami jadi teringat dengan kabar soal kedekatannya dengan salah seorang pengusaha Malaysia. Memang yang satu itu urusan pribadi, tapi tidak ada salahnya kalau kami tanyakan kepadanya. Ia pun tidak keberatan untuk menjawabnya. Tak ada lah. Itu cuma gosip saja. Itu di Malaysia gosip juga itu. Itu biasa. Kalau jadi artis, kena berani berhadapan dengan gosip. orang Indonesia usaha. Siapa tu? Kalau saat ini Anda melihat suasana arena Pekan Raya Jakarta Kemayoran yang banyak dikunjungi ABG dan banyak kerumunan orang duduk di bawah pohon,
itu bukan pertanda kalau orang-orang itu sedang sibuk mencari kerja, apalagi kelelahan sehabis menonton pameran. Semua itu gara-gara ajang pencari bakat Indonesian Idol yang sedang menggelar audisi. Membanjirnya ribuan remaja ini menarik perhatian Teguh Juwarno selaku pihak penyelenggara untuk menorehkan nama Indonesian Idol di Museum Rekor Indonesia. Total jumlah peserta sampai kita tutup tanggal 19 Maret itu terdaftar 32.763. Nah itu setelah kita tutup pendaftaran 19 Maret. Walaupun setelah itu kemudian masih banyak masuk, tapi kami mohon maaf, kami persilakan nanti untuk di Indonesian Idol yang kedua kesempatan itu. Jumlah untuk sesi pertama program Idol di seluruh dunia, peserta terbanyak itu di Indonesia. Ini rekor dengan 32.000 itu rekor. Di Amerika untuk yang pertama itu hanya sekitar di bawah 10.000. Bahkan di Inggris juga demikian, tapi di Indonesia ini betul-betul luar biasa. Sekitar ratusan remaja dengan bakat menyanyi yang luar biasa akan unjuk kebolehan di hadapan 4 orang juri pada audisi yang digelar di Jakarta Fair Grand Expo Kemayoran, Jakarta selama 6 hari. Sebelumnya Indonesian Idol telah sukses di beberapa kota besar dan sudah menjaring 90 orang kontestan. Para juri inilah yang kemudian nanti akan mencari 30 orang yang terbaik itu. Dan cara seperti ini terbukti memang menjamin kualitas daripada kontestan. Karena jurinya kita tahu juga dari berbagai latar belakang yang sudah kita akui keberhasilannya. Pemirsa, tampaknya saat ini semua keinginan seorang Dery Drajat sudah terwujud. Pada tahun 2003 ia dinobatkan sebagai aktor terpuji pada Forum Festival Bandung. Pernikahannya dengan mantan penari Afnenda Asril pun memberikan keturunan 3 orang putri cantik. Baiklah pemirsa, mari kita saksikan bersama penuturannya pada segmen flashback berikut ini. Dery Drajat bukan figur asing di dunia layar kaca. Selain dikenal sebagai pembawa acara dalam beberapa program televisi, pria kelahiran Bandung 8 Agustus 69 ini juga kerap tampil sebagai pemain dan sutradara sinetron. Ketertarikan Dery pada bidang seni peran dimulai saat ia menyaksikan sebuah program pendidikan seni peran di sebuah stasiun televisi. Saya sama sekali tidak tertarik. Sampai kemudian di SMA itu, waktu SMA itu ya, turun waktu tahun 84-85 gitu ya, saya melihat di TVRI dulu, TV swasta belum ada, itu ada yang namanya Bina Drama. Tuh pas saya lihat di TV, loh kok yang ada di TV yang diajarin dengan yang di sekolah kok lain. Kayaknya di TV lebih asik gitu. Sejak saat itu, pemilik nama lengkap Dery Drajat Anggadipura ini mulai tertarik untuk mendalami seni peran. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk menuntut ilmu di Institut Kesenian Jakarta. Udah tuh yang namanya cita-cita insinyur pertanian, dokter apa segala macam, buyar begitu aja. Keputusannya untuk memilih IKJ sempat ditentang kedua orang tuanya. Soalnya ketika itu, Dery sudah lolos UMPTN, diterima di jurusan Hubungan Internasional pada sebuah perguruan tinggi negeri. Begitu ngomong IKJ aja mereka udah menentang. Oh nggak suka karena emang saat itu belum jelas ya. Kita sekolah kesenian, keluar jadi apa, mau ngapain emang sama sekali belum jelas. Menyadari kedua orang tuanya kurang begitu menyetujui pilihannya, maka anak keempat dari 7 bersaudara pasangan Herman Anggadipura dan Yomi Rodiah itu bertekad untuk hidup di Jakarta secara mandiri. Saya masuk kuliah pertama, itu masih orang tua yang membantu, semester pertama. Semester kedua sampai kuliah saya selesai, itu saya membiayai sendiri. Tapi untuk bisa mewujudkan keinginannya hidup mandiri, banyak cobaan cukup berat yang harus ia jalani. Pernah saya 1 tahun itu tinggal di kampus, karena saya nggak sanggup bayar kontrakan, gitu. Karena kontrak sekali 2 kali pasti diusir sama ibu kontrakan tuh. Orang tua saya taunya saya kos, gitu. Tapi pernah orang tua saya datang ke tempat kos saya udah nggak ada. Bapak saya sampai, wah ini ini bapaknya nih, wah kebetulan pak, anak bapak tuh udah nggak bayar 2 bulan. Terus sekarang anak saya di mana? Akhirnya saya ke kampus. Saya lagi tidur di kampus tuh dalam keadaan sakit, dalam keadaan demam tinggi. Bapak saya datang, kaget, itu mengharukan sekali kejadiannya. Itu tadi kiat Dery dalam mengatasi ketidakmampuan memiliki tempat tinggal. Lalu bagaimana soal mencari isi perut? Untuk soal ini rupanya Dery pun punya cara. Di depan tuh ada yang namanya gedung Geraha Bakti Budaya, gedung pertunjukan. Dan setiap hari itu selalu ada pertunjukan di situ. Dan pasti akan ada yang dibuat panggung.
setiap kita bantuin bikin panggung, nah itu kita dapat makan di situ. Dapat nasi bungkus. Melihat begitu kerasnya tekad sang anak untuk menuntut ilmu dan hidup mandiri, akhirnya mereka mendukung